bersama bidan favorit kita, Kak Lisa. Halo Kak, apa kabar? Ya, terima kasih udah nyempetin waktunya untuk bikin video bareng aku ya. Nah, di sini kita mau bahas nih sesuai thumbnail di sini tentang perasian lagi nih. Payudara lembek itu asinya itu sebenarnya kurang atau enggak sih? Nah, biasanya ini kegalauan para ibu-ibu yang sedang menyusui ya, yang di awal saat melahirkan tuh biasanya merasa payudaranya tuh kencang, penuh, padat gitu. Tapi lama-lama semakin mengasihi, memberi ASI kepada bayi itu, ibu-ibu biasanya itu payudaranya tuh lembek, terus cepet kosong gitu kan, nggak gampang keras. Terus juga biasanya ada yang komen, wah kalau payudaranya lembek tuh berarti ASInya kurang tuh. Nah, biasanya itu kalau udah di komen gitu tuh, ibu-ibu yang lagi menyusui itu nggak semangat untuk mengasihi. Terus juga kalau pas mompa merasa itu bakal kok makin sedikit ya ASInya yang keluar. Padahal tuh bayinya itu udah makin besar, berat badannya harus makin bertambah dan lagi kuat-kuatnya menyusui tuh. Terus jadi overthinking kan, apa bayiku tuh kurang ASI ya, kok payudaranya jadi lembek gitu. Terus gimana caranya kita nanti bikin payudaranya itu padat lagi, penuh lagi, banyak ASI gitu kan. Kita jadi berpikir sampai macam-macam gitu, apa perlu dikasih susu formula atau bagaimana. Nah, sebenarnya itu ya Kak, payudara lembek dan juga terasa cepat kosong itu menandakan ASInya berkurang apa enggak sih, atau gimana? Jadi payudara lembek itu justru pertanda baik nih para ibu-ibu. Faktanya payudara lembek justru menjadi tanda bagus untuk para ibu yang sedang menyusui. Berarti aliran ASInya itu lancar, terus pengosongan payudaranya itu optimal. Terus saat payudara mama terasa kencang dan penuh, itu jika tidak segera disusui malah justru nanti berbahaya. Jadi nanti ada penyumbatan ASI, dan dalam jangka panjang sudah ada penyumbatan ASI nanti bisa menyebabkan mastitis. Nah, nanti mastitis bisa dibahas sama Rebecca ya di video berikutnya. Oke, nanti kita akan bahas tuh mastitis, apa itu mastitis, ciri-cirinya bagaimana, dan penanganan juga pencegahannya gitu ya. Kita akan bahas lengkap di video berikutnya. Ya, terus ini jadi kalau bagi ibu-ibu yang kok payudara saya lembek ya, itu nggak perlu khawatir. Jadi kalau payudara lembek setiap habis disusui, itu artinya produksi ASI sudah bisa memenuhi kebutuhan bayi, sudah seimbang antara supply dan demand-nya. Terus yang kedua ini ada PKA. Ini masalah juga nih, masalah besar untuk ibu menyusui. PKA itu apa sih? Jadi PKA itu persepsi ketidakcukupan ASI. Jadi yang punya persepsi nggak cukup tuh ibunya, padahal sebenarnya cukup buat bayinya gitu loh. Jadi perasaan yang muncul ketika para ibu-ibu tuh menganggap ASI saya kurang nih untuk bayi saya. Nah, efek psikologis ya gitu. Iya, betul. Nah, produksi ASInya merasa sedikit, tidak cukup, meskipun sebetulnya itu produksi ASInya itu cukup buat si bayi gitu loh. Istilah lainnya itu Perceived insufficient milk atau Perceived cow milk production. Nah, dalam suatu penelitian yang dibuat oleh Journal of Nursing Scholarship ini, bahwa mengatakan banyak ilmu menyusui yang tidak melanjutkan pemberian ASI beberapa minggu usai kelahiran. Ini penyebabnya mereka merasa ASI tidak cukup meskipun sebetulnya cukup. Kemudian hampir 31% dan ibu ini menyusui yang menyapih lebih awal dan menyebut itu PKA itu faktor yang teratas itu. Faktor terbanyak ya, kenapa ibu-ibu itu nggak mau menyusui lagi gitu ya, karena PKA itu. Terus yang ketiga ini kesalahan mengartikan tangisan bayi. Jadi PKA itu terjadi karena kebanyakan ibu menyusui ini panik nih, salah mengartikan tangisan bayi. Jadi bayinya nangis dikiranya aduh nggak kenyang nih, dikiranya ASInya kurang nih, padahal salah. Ini salah mengartikan tangisan bayi, padahal bayi nangis tidak selalunya dia lapar gitu kan. Nah, padahal ini rewel bukan selalu lapar, bisa jadi dia itu banyak sebab lah, seperti bayinya kedinginan, terus ingin digendong. Bayi kan juga lebih nyaman digendongan ibunya ya, jadi pengen digendong, atau popoknya basah udah pengen ganti, atau kepanasan ya, itu juga bikin bayi itu rewel. Terus lagi pula prinsip pemberian ASI itu berikan sesuka bayi, jadi bukan dijadwal dengan ketat. Jadi kayak watch the baby not the clock gitu loh.
apa itu artinya? Jadi tuh bayi pengen nyusu kita kasih jadi nggak kayak nanti sejam lagi nyusu atau 2 jam lagi nyusu. Ya, jadi nggak pakai patokan jam. Oh, gitu. nggak pakai patokan jam, harus tiap 2 jam 3 jam enggak ya? Kalau bayinya udah pingin langsung nyusuin, minta susu dikasih. Kalau belum minta susu kasih. Nah itu kita perlu wajib kasih atau tunggu sampai bayinya minta? Nah kalau udah melebihi kayak kok udah lama nggak nyusu, nah kita harus kasih asinya. Tapi kalau memang bayi dia pengen nasi ya jangan kita nanti ya dek, ya jangan. Itu kita lebih sering lebih baik ya. Nah terus yang keempat nih, faktor sosial budaya ini turut berpengaruh juga nih, karena PKA itu kerap terjadi karena kekhawatiran dan ketakutan berlebih ibu menyusui yang ditularkan oleh komentar-komentar. Jadi banyak netizen atau banyak ibu-ibu lah ya. Ini kadang nih ya kita punya ibu yang ya zaman dulu itu pasti kan bilang ini nangis terus bayinya kenapa nih, lapar nih, ASI kamu kurang. Nah kita jadi kepikiran langsung wah iya juga ya ASI susu formula aja. Nah jadi kepikirannya ke situ, apa anakku kasih tambahan sufor aja ya, jadinya ke situ. Terus komentar miring dari orang sekitar kita itu tuh seperti soal payudara lembek, ASI kurang, wah pantas nih ASI kamu kurang kayaknya, payudara kamu lembek, pasti ada omongan kayak gitu. Harus diberi susu formula. Nah tadi ya Bek yang Beka bilang tuh ya, jadi dari keluarga kita nih kayaknya bayi nangis mulu terus dipegang ASI kita lembek, jadi kayak wah ini asinya kurang nih, tambah aja lah sufor, kasihan, banyak yang kayak gitu kan pasti. Jadi apalagi kalau ditambahin pisang ya, kan ada sebelum 6 bulan tuh biar kenyang tambahin pisang itu aduh gawat banget. Itu bahaya banget, lambung bayi itu masih sensitif, itu kasihan bayinya. Dan bisa tersedak juga ya. Betul. Terus ini komentar lain yang menurunkan rasa percaya diri untuk menyusui itu juga sangat berbahaya juga ya buat para ibu-ibu yang sedang menyusui, karena ibu sedang menyusui itu mentalnya sedang diuji. Jadi sedang agak labil gitu betul. Ya. Harus jadi butuh support system banget, karena ada postpartum blues juga ada ya kan di situ. Jadi kita memang harus kuat mental, sehat mental health aja lah kita di sini ya. Terus payudara yang terasa lembek dan kering setelah minggu-minggu pertama adalah hal yang normal, jadi nggak perlu panik. Di awal payudara bunda belum menyesuaikan dengan jumlah ASI yang dibutuhkan si kecil. Jadi karena kan kebutuhan bayi itu berbeda-beda ya, jadi memang harus penyesuaian. Jadi penyesuaian dulu. Jadi memang di awal ini masih lembek itu nggak apa-apa. Terus ini juga sekitar 6-12 minggu ini payudara akan mulai terasa kurang penuh atau lembek atau bahkan kosong. Nah ini saat memompa mungkin juga merasa tidak mendapatkan banyak ASI, ya itu juga nggak boleh panik. Ini bukan berarti bahwa persediaan ASI tidak lagi menghasilkan terlalu banyak. Nah ini perbedaan tidak lagi menghasilkan terlalu banyak. Perubahan ini mungkin terjadi secara bertahap atau tidak mungkin tiba-tiba. Jadi bayi semakin banyak menyusui, nanti konsumsi ASI akan semakin banyak juga. Dan kalau bayi semakin jarang disusui, nanti produksi ASI pun akan berkurang. Jadi awalnya kita jangan panik kalau ASI kita kok merasa kosong, nggak apa-apa, kita terus susuin aja gitu, nanti pasti produksinya akan bertambah. Kenapa payudara ini jadi kayak lama-lama berubah gitu? Dilansir dari laman Kelly Mom ini, meskipun sintesis susu telah beralih ke kontrol autokrin setelah ASI masuk, pengaruh hormonal ekstra pada minggu-minggu dan bulan-bulan awal sering menyebabkan ibu memulai lebih banyak ASI daripada yang dibutuhkan bayinya. Jadi lama-lama nanti ASI akan banyak, yang tadi udah dibilang ya. Tingkat hormon postpartum awal cenderung meningkatkan volume pada sintesis susu sehingga susu tambahan dapat diproduksi. Ini yang diperlukan oleh si bayi. Nah, selama beberapa bulan pertama, tingkat prolaktin awal ini secara bertahap menurun ke tingkat yang lebih rendah sih, sebagai prosedur untuk laktasi selanjutnya. Setelah ini, mungkin lebih mudah bagi tubuh sang ibu untuk menyesuaikan produksi ASI dengan kebutuhan sang bayi. Jadi memang harus bertahap, nggak langsung lahiran ujuk-ujuk banyak. Itu ada beberapa sih yang langsung banyak, tapi ada beberapa juga yang harus bertahap. Oh begitu penjelasannya. Jadi kalau payudara lembek kita nggak perlu khawatir sebenarnya ya, karena ada supply on demand. Jadi bayi nggak akan kekurangan juga kalau kita sering menyusui bayi gitu. Betul. Nah terus sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan bila payudara itu terasa kosong gitu? Kalau kita ingin, wah payudaraku ingin terasa padat nih, penuh gitu. Oke, jadi itu ada laman Belly ya. Ini ada hal-hal yang harus dilakukan ketika para ibu ini merasa kok ASI saya kosong gitu. Apa yang harus dilakukan? Ini yang pertama, rajin menyusui si kecil. Ini kunci utama banget.
Karena dengan tekun menyusui si kecil akan membantu memastikan bahwa persediaan ASI para ibu ini sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian setiap ibu menyusui memiliki kapasitas penyimpanan ASI yang berbeda-beda. Jadi yang tadi sudah dibilang di awal, kebutuhan para bayi ini per individu bayi-bayi itu beda-beda. Jadi nanti setiap sering menyusui nanti, jadi ASINya ini tahu porsi untuk kebutuhan bayi ini tuh seberapa gitu. Terus yang kedua ini terapkan skin to skin dengan si kecil. Karena ini menghabiskan waktu sebanyak mungkin dengan menempatkan si kecil di dada bunda, nanti akan membantu meningkatkan peredaran ASI. Kemudian menjaga payudara terkuras dengan baik, berarti payudara telah menghasilkan banyak susu, semakin kosong payudara ini semakin baik. Kemudian kecepatan produksi ASI semakin penuh, payudara semakin banyak juga produksi ASI dikeluarkan. Saat menyusui, payudara tidak pernah benar-benar kosong sebenarnya. Selama susu terus dikeluarkan, air susu juga akan terus berproduksi. Semakin banyak ASI yang dikeluarkan juga akan semakin banyak ASI yang dihasilkan oleh payudara. Gitu. Sebenarnya kalau bayi itu kekurangan ASI, ciri-ciri bayi kurang ASI itu gimana sih gitu, biar kita tahu wah ini dia cukup ASI apa enggak ya gitu. Kalau dari bidannya gimana? Ciri-ciri bayi yang tidak cukup ASI, yang pertama ini bayi ini pasti rewel ketika menyusu, terus menjadi tidak tenang ketika tidak menyusu, kemudian buang air kecil bayi menjadi lebih sedikit, kemudian pertambahan berat badan si bayi ini hanya sedikit atau bahkan tidak ada pertambahan berat badan. Nah, ciri-ciri bayi yang kurang ASI atau cukup ASI aku juga udah pernah bahas ya di videoku sebelumnya, nanti aku kasih linknya di deskripsi. Terus sebenarnya ada nggak sih faktor penyebab ASI itu jadi sedikit? Oh ya, jadi ada berbagai penyebab nih ASI jadi sedikit. Itu faktor-faktor penyebabnya ini yang pertama adalah pelekatan yang tidak tepat saat menyusui. Ini akan menyebabkan berkurangnya rangsangan pada tubuh ibu untuk memproduksi ASI. Akibatnya produksi ASI pun menjadi sedikit dan bayi tidak mendapat banyak ASI yang secara optimal. Terus ada beberapa hal yang kerap menjadi penyebab mulut bayi tidak melekat dengan baik di puting ibu, diantaranya posisi menyusui yang kurang baik atau masalah pada lidah bayi juga, misalnya seperti tangkai. Terus ini juga kurangnya intensitas menyusui. Semakin sering ibu menyusui, semakin banyak pula ASI yang tadi sudah berkali-kali dibahas di depan ya. Jadi sebaliknya, membatasi waktu dan jarang menyusui akan menyebabkan payudara menjadi kurang aktif untuk memproduksi ASI. Kemudian pemberian susu formula sebagai tambahan nutrisi memang dapat dilakukan dalam kondisi tertentu. Namun pemberian susu formula secara terus-menerus dalam jumlah banyak menyebabkan intensitas bayi menyusui dari payudara menjadi berkurang. Begitu. Jadi hal ini akan membuat rangsangan untuk memproduksi ASI pada payudara menurun sehingga ASI pun menjadi lebih sedikit. Selain itu adaptasi antara puting dan lekatan lebih sulit dilakukan gitu ya. Terus yang keempat ini konsumsi obat seperti obat alergi atau flu yang mengandung pseudoephedrine dapat menurunkan produksi ASI juga nih. Nah, akibatnya nanti produksi ASI menjadi berkurang. Terus nih, selain beberapa faktor penyebab di atas, produksi ASI yang sedikit juga bisa disebabkan nih. Yang pertama, kelebihan berat badan atau obesitas, terus riwayat operasi payudara, terus ada perdarahan setelah melahirkan ya. Terus ada kondisi medis tertentu seperti retensio plasenta, kemudian hipertensi, kemudian ada gangguan tiroid atau nanti juga ada diabetes dan kanker payudara, itu juga bisa menjadi faktor-faktor penyebab juga. Penyebab ASI sedikit. Betul. Kita harus memperhatikan juga faktor-faktor sebelumnya ya, tahu ASI kita memang benar sedikit ataupun ASI kita cukup bagi-bagi. Nah, untuk agar ASINya itu bisa banyak melimpah, aku juga udah pernah bikin video sebelumnya. Aku kasih link di bawah ini kalau kalian mau tahu bagaimana cara meningkatkan produksi volume ASI gitu ya. Oke, mungkin cukup segini dulu dari aku dan Kak Bidan Lisa. Oke, terima kasih untuk waktunya, dan yang suka video ini kalian bisa klik like dan bisa share ke teman-teman. Oke, goodbye, see you. Bye.